Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah, sebab Tuhan sudah dekat. Itulah antifon pembuka dari surat Santo Paulus bagi jemaat di Filipi. Filipi 4 ayat 4 sampai 5. Suasana Minggu Advent ketiga yang disebut sebagai Minggu Gaudete menggemakan sebuah kegembiraan karena Tuhan sudah dekat, kegembiraan karena boleh mengalami penyertaan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan ini, sebagaimana digambarkan di dalam seruan Nabi Yesaya, di mana umat Israel yang hancur lebur, umat Israel yang pulang dari pembuangan, yang kehilangan segala-galanya, kehilangan harta kekayaan, kehilangan martabatnya, kehilangan jati dirinya, kehilangan kebanggaannya, betul-betul terpuruk. Dan Yesaya diutus untuk menumbuhkan dan membangkitkan kembali semangat dan pengharapan, kegembiraan bagi umat Israel. Nah, mungkin level yang agak ringan ya. Ya, ini bagaimana memberi hiburan kepada mereka yang berduka karena pendukung mereka tersingkir. Entah itu Belanda, Brasil, Portugal, Inggris, atau malah duluan Jerman atau Spanyol. Memberikan kegembiraan pada orang yang sedang terpuruk itu ya susah. Ini baru bola, tapi umat Israel betul-betul hilang segala-galanya dan kembali dari pembuangan dengan hati yang hancur lebur. Dan Yesaya diutus untuk menumbuhkan kembali sukacita karena kedatangan Tuhan, seperti disampaikan oleh Nabi Yesaya tadi. Demikian juga dikatakan oleh Santo Yakobus dan juga di dalam Injil. Maka dari ini kita belajar di sosok-sosok inspiratif. Yang pertama dari Yohanes Pembaptis, pribadi yang rendah hati, yang tahu diri dan lalu mempersilahkan, membuka jalan bagi sang tokoh utama yang dinantikan. Kita juga belajar di Santo Yakobus yang mengajari kita untuk sabar. Dan yang ketiga, kita belajar dari Paus Fransiskus tentang tema sentral dalam karya penggembalaannya, yaitu sukacita. Kita juga belajar mempersiapkan diri menyambut kehadiran Tuhan. Dan tokoh penting itu yang digambarkan Yesus, tidak ada yang lebih besar dari orang yang dilahirkan oleh perempuan selain Yohanes Pembaptis. Dialah yang dipilih Tuhan untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Dialah suara yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan, persiapkanlah jalan baginya. Dan dia sendiri sadar, aku bukanlah Mesias. Di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal. Nah, sikap ini yang penting kalau kita ingin menyambut sungguh kedatangan Tuhan dalam peristiwa Natal, yaitu seorang yang rendah hati, yang jujur, yang tahu diri, dan bukan orang yang sok penting. Dia mengatakan, biarlah dia semakin besar dan aku semakin kecil. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Lihatlah anak domba Allah. Nah, inilah sosok yang penting, yang tahu diri. Siapa dirinya? Tahu bahwa dia hanya membuka jalan bagi sang tokoh utama yang dinantikan.
Ia tidak berusaha merebut panggungnya. Nah, banyak orang itu pengen cari panggung, apalagi mau tahun politik ini ya cari-cari panggung di mana aja. Kesempatan cari panggung. Tapi Yohanes tahu diri. Panggungnya adalah untuk Sang Mesias, Yesus yang dinantikan itu. Maka ketika tiba saatnya, dia mengatakan, lihatlah anak domba Allah. Dia semakin besar dan aku semakin kecil. Nah, semangat ini harus ada. Semangat lapang hati, semangat pengosongan diri dari ego kita. Semakin kita bisa mengosongkan diri kita dari ego kita, maka semakin ada tempat bagi Tuhan, ada tempat juga bagi sesama. Semakin kita mengisi diri kita dengan ego, aku, pasti ada tempat bagi orang lain, pasti juga nggak ada tempat untuk Tuhan. Cara agar Tuhan datang adalah membuka diri kita, merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengosongkan ego kita, supaya Tuhan sungguh boleh hadir dan masuk dalam hidup kita, dalam hati kita. Supaya kejadian yang dicatat oleh Lukas nanti kita dengarkan di dalam malam Natal, bacaan malam Natal. Ia lahir di Bethlehem, di palungan, karena tidak ada tempat baginya. Nah ini, Yohanes mengajari kita membuka diri supaya ada tempat bagi Tuhan dalam hati kita, dalam hidup kita, dalam keluarga kita, dalam masyarakat kita. Kita juga diajak dalam masa penantian itu untuk bersabar hati, seperti disampaikan oleh Santo Yakobus. Jangan bersungut-sungut dan jangan saling mempersalahkan, tapi ikutilah teladan penderitaan dan sabaran dari para nabi. Penantian itu membutuhkan juga kesabaran, karena Tuhan punya caranya sendiri, Tuhan punya waktunya sendiri. Sebagaimana petani digambarkan oleh Yakobus, menanam padi atau menanam apa saja, tidak langsung jadi, tidak langsung bisa dipanen. Butuh waktu, butuh usaha, butuh kita sabar. Dan kita yakin, sebagaimana keyakinan di dalam kitab Pengkhotbah, bahwa Tuhan pasti akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Nah, itulah pengharapan. Sabar menunggu dan yakin bahwa Tuhan akan menjadikan sesuatu baik untuk kita semua. Belum tentu sesuai dengan apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan, apa yang kita minta, apa yang kita mohon, tetapi yakin bahwa yang diberikan Tuhan pada kita itu pasti baik untuk kita. Jadi supaya kita sabar, meneguhkan hati, sebab kedatangan Tuhan sudah dekat. Yang ketiga, kita belajar dari Paus Fransiskus. Tema sentral, tema pokok yang disampaikan Paus Fransiskus dalam karya penggembalaannya sejak diresmikan, dilantik, dan kata yang keluar itu dua, yaitu belas kasih, kerahiman Tuhan, satu. Yang kedua adalah sukacita. Ya, kalau kita bisa memahami dua kata kunci ini, maka kita bisa mengerti bagaimana Paus ini ingin supaya hal itu sungguh-sungguh kembali dihidupi oleh umat Kristiani dimanapun berada, memiliki hati yang berbelas kasih, sekaligus ada sukacita. Dan di dalam serial
seruan apostolik, semua pakai kata sukacita. Dan mengawali dokumen yang pertama, Evangelii Gaudium, Paus menulis, perjumpaan pribadi dengan Yesus yang sungguh membawa buah dua, yaitu pembaruan hidup dan sukacita. Ya. Jadi 3 serial penting. Pertama adalah Evangelii Gaudium, sukacita Injil. Inilah panggilan kemuridan kita semua. Kita diajak untuk mengikuti Yesus, mewartakan Injil. Injil adalah kabar baik, Injil adalah kabar gembira. Nah, bagaimana orang bisa percaya kalau ikut Yesus membawa kegembiraan, kalau kita yang mengikuti Yesus tidak gembira? Anda mewartakan Injil adalah kabar sukacita, tapi Anda nggak gembira, gimana orang mau yakin? Maka yang pertama adalah panggilan kemuridan kita mewartakan Evangelii Gaudium. Ya, bisa dilihat, bisa dibeli, bisa juga Anda download gratis. Banyak terjemahan Indonesia juga ada. Yang kedua, panggilan kekudusan kekinian zaman sekarang yang diberi nama Gaudete et Exsultate, bersukacitalah dan bergembiralah, bahwa kekudusan, tanda kekudusan yang paling dasar ditemukan dalam setiap orang kudus adalah sukacita. Tidak ada orang kudus kok mukanya ditekuk, mukanya muram, nggak ada. Semua orang kudus meniti jalan kekudusan dengan sukacita. Bahkan para martir yang siap menyongsong maut karena imannya, tidak ada yang mukanya ditekuk. Semua menunjukkan kegembiraan, karena itulah ciri penting kekudusan, gembira. Bahkan misalnya Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus punya ungkapan menarik, kekudusan mulai dari senyuman. Nah, orang yang nggak pernah senyum, wah tanda-tanda ini. Tapi orang senyum, gembira, salah satu tanda orang sungguh gembira ikut Yesus. Dan yang ketiga, ini Amoris Laetitia, sukacita kasih. Itulah panggilan kekudusan hidup berkeluarga. Orang berkeluarga itu menghayati kasih secara nyata dalam relasi suami istri dan juga keluarga. Pertanyaannya, kalau itu dihayati dengan benar, maka yang terjadi adalah sukacita. Pertanyaannya adalah, apakah keluarga-keluarga Kristiani yang berkomitmen saling mengasihi itu pada ada sukacita tidak? Hidup berkeluarga itu membawa sukacita tidak? Kalau tidak, ya mungkin ada yang keliru, mungkin ada yang salah. Tapi kalau hidup perkawinan dihayati sungguh dengan berdasarkan kasih, mesti ada sukacita. Dan sekali lagi ingat bahwa dikatakan di dalam Evangelii Gaudium, sukacita bukan berarti lalu kita nggak ada masalah. Wes, bablas masalah. Enggak juga, gitu loh. Tidak berarti bahwa kalau kita sukacita berarti kita bebas masalah, bebas tantangan, bebas kesulitan. Tidak juga. Tetapi dikatakan bahwa sukacita kita karena mengalami Tuhan yang senantiasa hadir menyertai hidup kita, menyertai pergumulan hidup kita. Itulah yang menjadi tanda sukacita. Dan Paus mengatakan, ini saya nggak ngibul, ini nomor 6 ini.
Ada itu orang Kristiani yang hidupnya itu serasa masa prapaskah, masa pantang puasa berkelanjutan tanpa henti. Ada yang begitu. Tidak pernah mengalami kegembiraan, sukacita, tidak mengalami haleluya. Yang ada adalah kidung ratapan setiap hari. Ada yang begitu. Yang lupa tersenyum, lupa gembira, lupa rasanya bahagia. Kadang-kadang dikatakan oleh Paus Fransiskus, kadang-kadang kita tergoda untuk mencari alasan dan mengeluh, bertindak seolah-olah kita baru gembira, baru bahagia kalau 1001 hal terpenuhi. Satu saja tidak terpenuhi, tidak bahagia. Kita sendiri yang membuat kita tidak bahagia. Kita diajak untuk sungguh-sungguh mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus sehingga menjadi sumber sukacita kita. Sukacita karena yakin bahwa Tuhan senantiasa menyertai hidup kita. Maka mari kita merahmat Tuhan supaya dalam hidup ini yang kadangkala tidak mudah. Ada ungkapan, nah ini mengingatkan kita supaya mendekati Natal. Ungkapan dalam bahasa Inggris, put Christ back in Christmas. Ya, kita ulangi, put Christ back in Christmas. Christmas dihilang ini Christnya jadi apa? Ya jadi mas-mas itu. Maka kita diajak kembali menempatkan Yesus sebagai pusat hidup kita. Dan kalau kita menjadikan Yesus sebagai pusat hidup kita, maka kita orang Kristiani punya faktor K. K yaitu Kristus, K satunya adalah kasih. Kalau dua faktor ini ada dalam hidup kita, kendati hidup kita itu berat. Berat itu dieja apa hurufnya? B, E, R, A, T ya. Tambahkan K jadi apa? Jangan bilang berat tambah K jadi apa? Coba. Berat B, E, R, A, T tambah K jadi apa? Bisa apa? Apa? Kira-kira? Bisa jadi berkat. Lah itulah orang Kristiani. Itulah yang mengalami sukacita Injil. Maka mari kita kembali menempatkan Yesus sebagai pusat hidup kita dan kasih sebagai sumber hidup kita orang Kristen. Dan kalau begitu, maka hidup kita akan tetap mengalami sukacita. Seberat dan sulit apapun hidup kita, tidak boleh merampas harapan dan sukacita kita. Bahkan menjadi kesempatan bagi kita untuk semakin berbagi berkat dan kasih dengan rajin berbuat baik, dengan sepenuh hati, dengan sukacita. Semoga sukacita itu tidak pernah hilang, karena itulah selalu tanda nyata, ciri dasar murid-murid Yesus. Semoga sukacita tidak hilang dari hidup kita.